saya hormati, saya muliakan pimpinan Majelis Ta'lim Tatmainnul Qulub. Ibunda, ini pimpinan merangkap MC. Ya, para pengurus, para ibu-ibu yang hadir di masjid yang indah yang mengingatkan kita tentang kebesaran Masjid Nabawi ya. Jadi ornamen-ornamennya ini mirip Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi itu ternyata ornamennya diambil dari Istana Al-Hamra yang ada di Andalusia ketika Islam pernah memimpin 700 tahun. Ya, Andalusia itu hari ini negara Spanyol dan Portugal. Ya, mudah-mudahan yang duduk di sini bulan depan duduk di Masjid Nabawi. Amin. Yang aminnya paling kencang berangkat duluan. Amin. Yang nggak ngucapin amin cuma nganter sampai bandara. Insyaallah kita mau bahas menjadi muslim yang bahagia. Jadi banyak orang galau, gelisah, sedih hidupnya, merasa gak bahagia. Datang, gimana sih caranya bahagia? Apa resepnya supaya hati tenang? Gimana sih ya supaya saya gak galau lagi ya? Insya Allah itu yang bakal kita bahas hari ini. Ada orang yang mencari bahagia, mohon maaf lahir batin, dengan perselingkuhan. Ya, dia nggak bahagia sama istrinya, dia pergi ke wanita will. Apa tuh will? Apa? Nah, apa yang terjadi ketika ketahuan istrinya? Ya, dibuka WA-nya, siapa nih? Namanya Cynthia. Ternyata tukang galon. Ya, pas pulang istrinya bilang, yang saya minta cerai hari ini. Hancur hatinya, berantakan jiwanya. Apa yang terjadi? Dia cerita ke saya, Ustadz saya nyesel. Coba dulu nggak main api. Sekarang anak saya hancur, Ustadz. Anak saya kena satu penyakit psikolog kejiwaan, suka mencuri barang-barang temennya. Disebut apa namanya? Tuh, kenapa apa ya? Kleptomania, betul. Apa yang dia bilang itu karena perbuatan saya. Tuh, jadi bahagia itu bukan dengan maksiat. Bahagia itu bukan dengan durhaka kepada Allah. Bahagia ada di mana? Dekat sama Allah. Bahagia itu dekat sama Allah Azza wa Jalla. Karena yang punya bahagia cuma satu zat. Nggak ada di tempat lain dan nggak ada yang memilikinya. Sang pemilik kebahagiaan cuma satu zat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah satu-satunya yang akan menurunkan bahagia, ketenangan. Jadi kita mau nyari bahagia bukan ke pemiliknya, gak bakal dikasih bahagia. Dan Allah Azza wa Jalla ngasih resepnya untuk kita bahagia apa? Ta'at. As-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. As-sa'adatu biyadillah wa la tunalu illa bi ta'atillah. Bahagia itu cuma di tangan Allah. Dan gak mungkin bahagia orang yang gak taat sama Allah. Gak mungkin bahagia. Kalau kita mengukur bahagia dari rumah mewah, ya, betapa banyak sang pemilik rumah mewah itu tidur dalam keadaan gelisah. Cerita, Ustadz saya harus makan obat tidur supaya bisa tidur. Padahal rumahnya bak istana. Tapi kita ketemu dengan guru ngaji, rumahnya cuma 3x2. Dapurnya di situ, tidurnya di situ, ya ruang tamunya di situ. Tapi subhanallahil azim, dialah orang yang lebih bahagia dari sang pemilik istana. Jadi bahagia nggak terletak dari zat material, rumah, mobil,
punya istri cantik, punya suami ganteng. Bahagia itu ada di dalam hati kita masing-masing. Dan Allah Azza wa Jalla yang kasih itu di hati kita. Kita ingat Asiyah bintu Muzahim, istrinya Fir'aun. Kurang apa dia? Tinggal di istana. Dia punya tukang sisir yang digaji oleh negara. Makanya disebut dengan masyitoh. Jadi masyitoh ini nama pekerjaan, bukan nama orang. Masyitoh itu artinya tukang sisir. Jadi yang namanya masyitoh ini secara bahasa. Tapi masyitoh di zaman Fir'aun ya adalah tukang sisir dari Asia, istri Fir'aun yang dibunuh karena mempertahankan keislamannya. Jadi orang yang menamakan anaknya Masyitoh ngikut akhlaknya. Akhlak dari Masyitoh yang mempertahankan keimanan dan keislaman. Apa yang dikatakan oleh Asia, apa dia bahagia? Bahagianya dia bukan ketika punya istana. Bahagianya dia bukan ketika punya suami raja. Bahagianya dia apa? Ketika dia mati bisa mempertahankan la ilaha illallah, dan Allah abadikan itu dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Mohon dicatat. Mohon dihafal. Inilah kebahagiaan yang mau kita cari. Bahagia bukan ada di film-film Korea. Ya, yang punya suami ganteng, istri cantik. Ya, novel-novel roman picisan itu adalah khayalan belaka. Mimpi, angan-angan kosong. Bahagia ada di mana? Ketika kita meniti jalan orang-orang soleh yang Allah sudah jamin dia masuk surga. Yang Allah sudah jamin dia dapat keridhaan Allah. Itulah orang-orang yang pasti bahagia. Dan kalau kita mau bahagia tinggal ngikutin jalan kesuksesan bahagia mereka. Di antaranya siapa? Asiyah bintu Muzahim. Seorang wanita, seorang perempuan yang tukang sisirnya aja disediain sama suaminya karena saking kaya rayanya. Saya yakin ibu nyisir aja sendiri itu. Suami aja nggak nyisirin gitu. Ya ibu yang dimuliakan, apa dikatakan oleh Asiyah bintu Muzahim? Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min qaumiz zalimin. Ya Allah, bangunkan saya rumah di surga. Saya enggak butuh rumah di dunia kalau di dalamnya kekafiran, kalau di dalamnya kemaksiatan, kalau di dalamnya pembangkangan kepada pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla, saya enggak butuh ya Allah. Bangunin saya rumah di sisimu, ya di sisimu dekat samamu ya Allah. Gak mau dekat sama Fir'aun lagi, gak mau dekat lagi sama orang-orang zalim. Cukup dekat sama Engkau ya Allah. Rumahnya samping Engkau. Lihat, bayangkan doanya bukan punya rumah di surga. Indak, di sisimu, di sampingmu ya Allah. Apa yang dikatakan para ulama tafsir ketika beliau berdoa ini, Allah memperlihatkan rumah yang bak istana berjuta-juta kali lipat dari istananya Fir'aun di surga kepada Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, inilah pelajaran buat kita semua. Kita nggak butuh pelajaran-pelajaran dari orang kafir. Mereka menulis novel-novel ya yang kalau kita baca kita bisa menangis, ikut terharu. Ada namanya Christie Agatha, ya orang-orang barat, orang-orang kafir. Kita nggak butuh. Kita hanya butuh satu pedoman yang pasti membahagiakan kita, yaitu Al-Quranul Karim. Yang Allah Azza wa Jalla abadikan mereka dan mereka sudah pasti bahagia. Siapa lagi contohnya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Nabi pernah, orang yang bahagia itu nggak pernah sedih? Enggak. Orang bahagia pasti pernah bersedih. Dan kesedihan ini di dalamnya Allah menyimpan kebahagiaan yang lebih besar lagi setelah itu. Nabi kita Muhammad SAW kehilangan ibunda tercinta, kehilangan ayahanda tercinta. Apakah Nabi gak sayang sama ayahnya? Nabi satu saat ziarah kubur ayahnya. Apakah orang bahagia itu gak pernah menangis? Nabi kita SAW menangis ketika menziarahi kubur ibu tercintanya. Diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, saya lihat pipi Rasulullah basah. Kangen sama ibunya.
rindu sama ibunda yang melahirkan dia, yang rahimnya dititipi oleh Allah Azza wa Jalla, menyimpan Nabi termulia, Nabi akhir zaman, Muhammad SAW. Nabi menangis. Apakah sampai situ nangisnya Nabi? Enggak. Hatta balla sadruh. Dada beliau yang mulia sampai ikut merasakan basahnya air mata beliau. Sampai diceritakan oleh Anas bin Malik, hatta balla al-ard. Sampai tanah kuburan ibunya itu kena air mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bahagia bukan berarti dia tidak pernah menangis. Bukan berarti dia tidak pernah bersedih. Bukan berarti dia tidak punya masalah. Namun kesedihan itu dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengatakan apa? Innalillahi. Nabi Yaqub alaihissalam ketika kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menangis Nabi Yaqub. Dan orang yang menangis setiap hari tidak berhenti ternyata bisa menyebabkan orang itu buta. Dan ini yang dialami oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Apakah setelah itu Nabi Yaqub enggak bahagia? Ketika pulang dari istananya Nabi Yusuf alaihissalam, ketika diangkat jadi bendahara Al-Amin, bendahara kerajaan, kakak-kakaknya kan minta sembako. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu mengelola harta kekayaan Mesir zaman itu, Raja Mesir zaman itu dengan penuh amanah. Ya, di saat semua negeri pada bangkrut, pada paceklik, pada nggak punya perbendaharaan makanan, Nabi Yusuf alaihissalam berhasil menyimpan dengan begitu banyaknya. Sampai diceritakan bisa sampai 20 tahun nggak habis-habis makanannya. Anak adik-adiknya, kakaknya yang pernah nyemplungin dia di sumur, yang hendak mau membunuh dia, menghilangkan jejak dia, datang kembali kepada Nabi Yusuf. Dan dia nggak nyangka orang yang selama ini dilecehkan, dibully, orang yang ingin dibunuh, ternyata jadi raja. Nggak nyangka. Ketika datang pulang lagi ngambil makanan ke rumah ayahnya Nabi Yaqub alaihissalam, Nabi Yaqub sang ayah tercinta tahu bau badan anaknya, saking cinta seorang ibu. Bayangkan ibu punya anak di pesantren, 3 tahun nggak ketemu, 3 tahun nggak berjumpa. Kira-kira ketika anak nelpon suaranya masih ingat? Masih ingat? Nabi Yaqub alaihissalam cium aroma badannya Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Tapi satu hikmah yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yaqub, Bapak Bu, diceritakan oleh para ulama, seandainya Nabi Yaqub tahu kalimat yang diajarkan Nabi Muhammad kepada umatnya, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berfirman gimana? Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal alladzina idza asabat, surat Al-Baqarah 155. Alladzina idza asabathum musibah qalu. Ayat ini turun Nabi Yaqub belum tahu. Ini wahyu Allah turun untuk Nabi Muhammad. Ketika ayat ini turun, kata para ulama, seandainya nih Nabi Yaqub itu tahu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka dia enggak akan menangis sampai buta. Maka berbahagialah engkau umat Nabi Muhammad. Enggak mungkin engkau sedih berlarut-larut sampai engkau mati karena kesedihan. Engkau sedihnya cuma sebentar. Engkau hapus air mata enggak lama. Kenapa? Ketika engkau kehilangan orang yang engkau cintai, engkau katakan inna lillahi wa inna. Jadi hikmah. Jadi kenapa kita mesti sedih? Kenapa kita mesti galau? Kita adalah orang Muslim, dilahirkan di perut orang Islam. Ibu Islam, ayah Islam. Alhamdulillah, ini harta yang lebih mahal dari apapun. Kebahagiaan di atas kebahagiaan. Apakah pernah kita bayangkan kita punya seorang ibu yang Hindu? Pernah nggak kita bayangkan seorang ibu yang Kristen, ibu Katolik, ibu yang Buddha? Kita nggak akan bisa mengenyam, mengecap lezatnya, menyebut lafaz Allah. Inilah bahagia. Kenapa kita mesti sedih? Engkau adalah muslimah, muslim.
Ini sebuah hadiah dari Allah Azza wa Jalla. Allah pilihkan di antara bermiliar manusia, 7 miliar manusia di dunia. Allah pilihkan kita muslim. Inilah puncak kenikmatan di atas kenikmatan. Dan kita berharap kepada Allah, kita dilahirkan Islam, matinya juga Islam. Dan kenapa orang itu nggak bahagia dalam menjalani kehidupan di dunia? Dia selalu melihat nikmat yang lebih besar dalam hal dunia kepada orang lain. Dia dikasih uang 1 juta, dia selalu melihat orang yang dikasih uang 10 juta. Dia punya rumah 100 meter, dia selalu melihat orang yang rumahnya 1000 meter. Orang yang seperti ini nggak akan pernah bahagia. Karena kata Rasulullah SAW, unzuru ila man huwa asfala minkum, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dzalika ajdar an tashkuru ni'matallah. Jangan pernah lihat nikmat dunia orang yang di atas kalian. Kenapa kok dia lebih cantik dari saya? Kenapa dia lebih glowing dari saya? Kenapa kok saya keriput, dia nggak keriput-keriput? Ternyata ditarik benang. Datang ke Permak Levis gitu ya, tarik nih Pak. Ya. Coba kita lihat orang-orang yang cacat. Bapak Ibu tahu, ada saya pernah lihat ya, kita kalau lihat orang yang kena musibah membaca doa ini supaya kita nggak kena musibah dia. Alhamdulillahilladzi, ikuti, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jadi kalau kita lihat orang kena musibah, ya cacat tubuhnya, baca doa ini. Kata Rasulullah, siapa yang baca doa ini dia nggak akan kena musibah. Orang yang dia lihat kena musibah nggak bakal kena. Lam yadurruhu, dia nggak akan kena musibah tersebut. Saya pernah lihat ibu, ada seorang yang hidung sama mulutnya menyatu. Jadi ibu, saya yakin pernah lihat orang-orang cacat. Betul apa betul? Yang nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya, Allahu Akbar. Jadi apa? Ketika kita melihat nikmat dunia, jangan pernah lihat orang yang nikmat dunianya di atas kita. Terlalu lihat nikmat dunia orang yang di bawah kita. Alhamdulillah saya bisa naik motor. Ada orang yang naik sepeda. Ada yang naik sepeda, alhamdulillah saya bisa naik sepeda. Ada orang yang kemana-mana jalan, yang jalan kaki bilang alhamdulillah saya bisa jalan pakai kaki ini. Ada orang yang dia harus dorong kursi roda, jalannya di kursi roda, dia harus capek tangannya untuk menggoes roda. Yang kursi roda juga bilang alhamdulillah saya punya tangan masih bisa. Seterusnya. Kalau hal dunia, jangan pernah bandingin hidup kita dengan hidup orang lain. Hidup kita ini sudah sempurna, gak ada kurang sedikit pun. Kita alhamdulillah dapat suami. Ada orang mohon maaf lahir batin wafat, belum menikah. Kita alhamdulillah dikasih anak. 10 tahun orang menikah belum dikasih anak. Saya pernah ketemu ada seorang bapak 26 tahun nikah belum punya anak. Ketika dikasih anak, anaknya meninggal. Baru 2 hari hidup meninggal. Bayangkan ujian orang lain dibandingkan kita lebih berat orang lain. Maka siapa muslimah yang bahagia? Yang selalu melihat nikmat dunia orang yang di bawah dia. Gak pernah melihat orang yang nikmatnya di atas dia. Kalau dalam hal dunia. Kalau dalam hal akhirat, kita diperintahkan untuk melihat orang yang nikmatnya di atas kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyatanafasil mutanafisun." Ayo berlomba-lomba, bergegas. Kalau lihat ada orang yang bisa bangun masjid kayak As-Sofyan, ya Allah, saya aja demi Allah dalam hati saya ada ghibtah, iri. Ya Allah, ini masjid indah banget, mengeluarkan uang nggak sedikit. Ini orang kalau mau beli mobil Lamborghini bisa. Betul apa betul? Mau beli mobil Force bisa. Yang harganya 7 miliar, 8 miliar, enggak. Dia jual kesenangan dunianya demi kesenangan akhirat. Bangun masjid indah kayak Masjid As-Sofia. Kenapa? Pengen punya rumah di surga. Man bana lillahi masjidan, banallahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun rumah Allah di dunia, Allah bangun rumah dia di surga.
Gitu Bu. Jadi kalau dalam hal akhirat kita iri. Tapi kalau dalam hal dunia jangan ada sedikit pun iri hati di hati kita kalau kita ingin bahagia. Oh dia baca Quran setiap hari 1 juz. Ya Allah iri hati. Saya alhamdulillah udah khatam WA 300 WA. Saya sudah khatam Instagram, TikTok. Ini ada tetangga saya, Masya Allah. Dengar dia ke rumahnya dia lagi baca Quran, malu diri ini, ya Allah, kepengen kayak dia ya Allah. Akhirnya aku buka Quran, matiin handphone. 1 jam sehari matiin handphone. Untuk baca Al-Quran 1 juz. Untuk bisa 1 juz Al-Quran adalah 1 jam. Siapa muslim yang gak bahagia? Muslim yang menyia-nyiakan waktu. Muslim yang bermalas-malasan. Waktu hidup kita di dunia ini singkat, sebentar. Kalau cuma untuk sedih, menangis, musibah kita, ujian kita, berarti kita sudah mengorbankan waktu yang mahal. Nah, the life is must go on, kata orang Cipete. Hidup terus berjalan. Saya kehilangan anak, Rasulullah pernah kehilangan anak. Saya mau nanya, seandainya ibu disuruh milih nih, anaknya Rasulullah yang meninggal, apa anak kita yang meninggal? Si ibu milih siapa? Jujur nih. Ibu mau Rasulullah sedih? Para sahabat pun datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi. Ibu saya aja yang mati, ayah saya yang mati, jangan engkau. Begitu orang beriman, lebih cinta Rasulullah daripada dirinya sendiri. Lebih cinta Rasulullah daripada anaknya sendiri. Lebih cinta Rasulullah daripada dunia seisinya. Satu saat Umar gandeng tangan Rasulullah, ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai seperti saya mencintai diri saya. Apa kata Umar Khattab? Lah ya Umar, bukan begitu cinta sejati. Cintamu berarti palsu, cintamu sebelah tangan. Cinta sejati apa? La akuna ahabba ilaik min waladika wa walidika wan nasi ajma'in. Cintamu baru dianggap sejati kepadaku kalau engkau lebih mencintai saya, lebih dari engkau cintai anakmu, lebih engkau cintai dari orang tuamu, lebih engkau cintai dari seluruh manusia yang ada di muka bumi. Apa kata Umar Khattab? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Kalau begitu ya Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatu. Engkaulah puncak cinta kehidupan saya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, al-an. Kalau begitu sekarang Umar, cintamu benar. Cintamu baru diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mukmin yang enggak bahagia, dia tidak memprioritaskan Nabi Muhammad. Itu muslim yang enggak akan mungkin bahagia. Siapa muslimah yang enggak bakal bahagia, dia tidak mengutamakan Nabi Muhammad dalam kehidupan dia. Nabi Muhammad seolah-olah nama yang remeh. Yang kalau disebut namanya mulutnya enggak bersolawat. Muhammad. Ya masih belum kompak. Muhammad. Orang yang celaka, yang hatinya enggak akan mungkin bahagia. Siapa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rogima anfuhu rajulun man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Celaka, enggak bakal mungkin bahagia. Siapa dia? Kalau namamu disebut, ini Jibril yang berdoa. Malaikat yang paling dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa yang paling celaka Muhammad umatmu? Yang kalau namamu disebut, mulutnya enggak bergerak sholawat. Enggak mungkin dia bahagia Muhammad. Sumber bahagia apa? Cinta kepada engkau. Sumber bahagia memprioritaskan engkau dalam kehidupan. Cinta kepada Nabi Muhammad diutamakan dalam hal apapun. Ibu datang ke sini karena cinta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad katakan apa kepada ibu-ibu nih? Hari ini seandainya Nabi hidup, melihat ibu-ibu ngaji belajar agama Islam, Quran, hadis, apa kata Nabi Muhammad? Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Betapa banyak muslimah yang menghabiskan waktunya di kafe. Dia nongkrong, ngalor ngidul, tidak ngomong yang manfaat tentang akhirat, tidak membicarakan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Terbuang sia-sia waktunya. Apa yang dikatakan oleh syair Bu? Syair Arab pernah mengatakan begini. Untuk orang-orang yang membuang waktunya, datang ke saya mau beli waktu.
Saya mau beli waktu orang-orang yang membuang waktunya. Bu, waktu itu bukan sampah. Waktu itu lebih berharga dari emas yang kita kumpuli, lebih berharga dari duit yang kita simpan, lebih berharga dari nyawa kita. Kenapa orang-orang di alam kubur sana yang sempat salah dalam mencari bahagia, apa yang dia katakan kepada kita? Qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihah. Ya Allah, balikin saya ke dunia. Barang sesaat aja untuk dekat kepadamu ya Allah. Dulu saya lebih dekat sama teman-teman gosip saya. Saya dulu lebih dekat sama teman-teman hoax saya, fitnah saya. Saya lebih senang sama teman-teman arisan yang nggak pernah ngajak kepada mendekatkan diri kepada Allah. Dunia, kembalikan saya ke dunia. Ngapain? Amal soleh. Akhirnya apa? Sengsara selama-lamanya. Nggak bisa balik lagi ke dunia. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Nggak mungkin bisa, kata Allah. Orang yang sudah wafat, alamnya beda sama alam dunia. Nama alamnya barzakh. Nanti dia akan nunggu sampai hari dibangkitkan Allah. Penderitaannya nggak hanya alam kubur. Penderitaan dia nanti sampai yaumul qiyamah, kata Allah Azza wa Jalla. Maka berbahagialah engkau yang disadarkan sebelum wafatmu, yang disadarkan sebelum kematian, untuk bisa mencari kebahagiaan hakiki dan abadi, yaitu Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih mahal dari apapun dan berapa. Seandainya ahli kubur tahu nikmat kita hari ini, Bu, walaupun dia punya dunia seisinya emas, dia akan tebus. Ibu bisa buka Quran tadi, surat Ali Imran ayat yang ke-91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar lan yuqbal ahaduhum mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih. Orang-orang kafir yang hidupnya tidak dengan keimanan, dia ingin menebus harga iman ini dengan emas seisi bumi. Bumi seisinya emas dia punya, dia pengen bayar. Allah bilang nggak laku, nggak mungkin bisa ditebus keimanan yang kita rasain hari ini, ibadah yang kita rasakan lezatnya hari ini. Begitu mahalnya, berharga dari apapun dari dunia. Maka ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, berbahagialah karena engkau muslimah. Engkau bisa punya rumah tangga, dan semoga rumah tangga ibu yang hadir sakinah mawaddah rahmah. Berbahagialah masih memiliki suami, karena berangan-angan mereka yang jomblo pengen punya. Berbahagialah punya anak, walaupun anaknya tantrum, anaknya suka bikin kesel. Karena apa? Ada orang yang nikah 40 tahun tak kunjung dikasih keturunan. Berbahagialah. Bagaimana bahagianya seorang muslimah, kata Rasulullah, ayyumam ra'atin sallat khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhalatil jannatu fi ayyi babin sya'at. Siapapun perempuan ya, enggak mengenal status sosial. Siapapun perempuan, kalau dia menjaga sholat 5 waktu, apa ini, kemudian dia puasa Ramadan kalau batal haid dia ganti di bulan selanjutnya, kemudian apa, taat sama suami. Ingat, suami kamu bukan malaikat, dia manusia, pasti punya kekurangan, dan engkau sabar atas kekurangan suami. Istrimu bukan bidadari, dia juga manusia, punya kekurangan, maafkan kesalahan dia. Kalau engkau bisa melakukan ini dan menjaga kehormatan diri, nggak mau berdandan lebih cantik kecuali di hadapan suami. Kalau ke pengajian sempat ke salon dulu, tapi udah pulang ke rumah pakai daster bolong-bolong. Ini muslimah yang nggak akan bahagia. Muslimah yang bahagia, dia percantik dirinya, menjaga kehormatannya demi istrinya. Hanya istrinya, dia nggak mau chat kepada lawan jenis. Hatta kamuflase namanya ustadz. Dia nggak akan mungkin DM. Pun kalau dia mau, di pengajian ketemu pertanyaannya, atau dititipin ke istrinya ustadz. Hafizat farjah. Dia jaga kemaluan dia hanya untuk suami. Nggak akan memasukkan laki-laki asing ke rumahnya tanpa izin suami. Hatta itu iparnya, hatta itu adiknya, hatta itu kakaknya. Kan Bu,
izin dulu sama suami. Sayang, ini kakak saya mau datang ke rumah, boleh? Subhanallah, lihat, bikin ridho hati suami. Pengen nyenengin hati suami. Apa kata Rasulullah, wanita yang seperti ini, dakhalatil jannatu fi ayyi babin sya'at. Dia akan masuk pintu surga di pintu mana saja yang ia kehendaki. Allah. Tapi kalau di sini sih kayaknya ibu-ibu solehah. Suami mau minta nikah lagi diizinin. Bukan itu ya, ukuran solehah bukan itu ya. Ini bercanda, biar nggak terlalu serius. Oke, pokoknya ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, nggak ada alasan membuang-buang waktu larut dalam kesedihan. Nggak ada alasan kita membuang-buang waktu yang berharga ini hanya untuk mengingat masalah yang pernah menimpa kita. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad, kalau ibu amalkan, kesedihan kita akan hilang. Nah, kalau ibu amalkan, kegundahan kita akan Allah ganti dengan bahagia. Apa itu doanya? Sama-sama. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wa minal ajzi wa minal kasali wa minal jubni wal bukhli wa ghalabatid dami wa qahri rijal. Ya Allah, jauhkan saya dari ham. Apa itu ham? Kesedihan masa lalu. Kita semua pasti punya masa lalu. Ada yang masa lalunya terang, ada yang masa lalunya. Dan jangan pernah menilai orang dari masa lalu. Karena Allah melihat orang dari hari ini dan besok. Apalagi ketika dia astaghfirullah. Astaghfirullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Aku ampuni semua dosa-dosanya. Dan dia ucapkan ini di sepertiga malam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusil lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Apa kata Allah? Man yad'uni astajib lahu. Siapa yang berdoa, aku kabulkan doanya. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Siapa yang minta ampun, Allah ampunin dosa-dosanya. Apa kata setan? Saya sudah capek-capek bikin dia berdosa, gara-gara dia mengucapin astagfirullah, Allah ampuni. Setan melakukan hal sia-sia. Astagfirullah. Jangan pernah melihat masa lalu kita. Tutup, lupakan. Hari ini dan besoklah yang dilihat Allah Azza wa Jalla. Cukup katakan astagfirullah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? At-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertaubat dari dosa seperti nggak punya dosa lagi. Bersih. Itulah kita berhadapan dengan Tuhan yang bukan pendendam. Kita berhadapan dengan Tuhan yang punya sifat Rahman, Rahim, Rahmat ala kulli syai. Dia sayang sama kita, dia menunggu kapan kita mau mendekati diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia lagi tunggu. Dia hapus semua masa lalu gelap kita. Kalau yang sudah terang masa lalunya, alhamdulillah, bertahankan. Ingat, kita mati belum tentu husnul khotimah. Ada orang yang tadinya solehah, matinya su'ul khotimah. Banyak kejadian. Ibu tahu ada seorang syekh, ulama tauhid, ulama akidah di Saudi Arabia, di kejadian heboh. Meninggalnya ateis. Meninggalnya ateis. Siapa saya? Mungkin bahasa Arabnya nggak jago, bukan hafiz Quran. Ngaji kadang hadir, absennya lebih banyak. Nggak ada jaminan. Maka oleh itu, untuk bisa mempertahankan keimanan kita sampai wafat, kita butuh istiqomah. Bertemanlah dengan orang-orang yang ngajak kita dekat kepada Allah. Kalau di situ majelis ghibah, katakan sama dia, hampura, ini bukan majelis saya. Kalau mau ganti topik-topiknya baik, saya hadir. Positif, vibe, saya datang. Kalau negatif, saya nggak mau ikut kumpul. Berani, punya sikap. Itulah orang yang bahagia. Itulah orang yang tidak akan gelisah. Itulah orang yang nggak akan gundah gulana.